Shalom, selamat pagi sahabat Makariso yang diberkati oleh kasih Tuhan. Jumpa lagi dengan Makariso di saat ini. Kita patut bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu nyata di tengah-tengah kehidupan kita semua. Sehingga di pagi hari ini kita boleh dibangunkan dengan itu berarti bahwa kasih penyertaan Tuhan sungguh nyata di setiap perjalanan kehidupan kita. Sahabat Makariso yang diberkati oleh kasih Tuhan, di pagi hari ini kita akan mendengarkan santapan rohani kita untuk menguatkan iman kita dalam menghadapi setiap pergumulan di saat ini. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa di sorga, di pagi hari ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang kudus. Terangilah kami dan tuntunlah kami, sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami melaksanakan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan kita di pagi hari ini terdapat dalam kitab kudus Perjanjian Lama, di kitab Yeremia pasal 1 ayatnya yang keempat, sampai pada ayatnya yang ke-10 yang bunyinya demikian. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan kita. Sahabat Makariso yang diberkati oleh kasih Tuhan, tema kita dalam bacaan firman Tuhan di pagi hari ini berbicara tentang Tuhan yang memanggil. Sahabat Makariso yang diberkati oleh kasih Tuhan, kata panggilan merupakan hal yang biasa dilakukan oleh setiap kita, baik itu atasan terhadap bawahan, orang tua terhadap anak. Akan tetapi menjawab panggilan tersebut, ada yang melakukan dengan kepenuhan hati, tapi ada juga yang membuat pertimbangan-pertimbangan menyangkut panggilan tersebut. Kondisi demikian pun dialami oleh Nabi Yeremia ketika dia dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Untuk menjawab panggilan tersebut, ada berbagai pertimbangan yang ia lakukan. Sahabat Makariso yang diberkati oleh kasih Tuhan, kisah pemanggilan Yeremia sebagaimana pembacaan kita, Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10, sangat menarik. Ada beberapa hal yang istimewa di sini yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah rencana Tuhan. Tuhan yang memanggil Yeremia ternyata sudah mengenal, menguduskan, dan menetapkan untuk menjadi nabi. Bahwa Nabi Yeremia dalam kandungan ibunya, ia telah dipilih, ia telah ditetapkan, bahkan ia telah dikuduskan menjadi seorang nabi. Itu berarti merupakan inisiatif Allah, merupakan otoritas Allah dalam memanggil seseorang. Ia bisa menentukan segala sesuatu menyangkut seluruh kehidupan kita. Yang kedua, respon Yeremia.
Di sini Yeremia menyampaikan secara jujur bahwa ia masih muda untuk mahir memahami tentang hal-hal rohani yang mau disampaikan kepada umat Israel yang marak dengan berbagai pergumulan bahkan dinamika pelayanan pada saat itu. Sehingga Nabi Yeremia dia jujur mengatakan bahwa dia tidak mampu untuk diperhadapkan dengan situasi dan kondisi demikian. Tapi Tuhan memang tidak memanggil orang yang sempurna dan merasa dirinya hebat. Panggilan Tuhan bukan juga karena usia. Tuhan memanggil orang yang menyadari kekurangannya, namun bersedia dibentuk oleh Allah. Yang ketiga, tindakan Allah. Allah meneguhkan Yeremia yang mengatakan bahwa janganlah takut. Allah memberi jaminan penyertaan, aku menyertai engkau. Allah mengulurkan tangan dan menjamah Yeremia pada ayat 9. Allah memperlengkapi Yeremia sehingga meskipun ia muda, tapi ia mau dipakai oleh Tuhan. Sahabat Makariso yang diberkati oleh kasih Tuhan, dari kisah pemanggilan Yeremia kita belajar. Yang pertama, rencana Tuhan selalu indah. Kita ada sampai saat ini bukan tanpa tujuan. Kita ada karena rencana Tuhan yang mengenal setiap pribadi kita. Kita bekerja, berusaha, dan berkarya di medan pergumulan kita masing-masing. Itu hanya karena Tuhan. Tuhan mempercayakan saudara dan saya untuk turut andil, bekerja, sehingga dapat membuahkan buah-buah kebenaran di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Yang kedua, jadilah diri sendiri. Setiap orang yang dipakai Tuhan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Milikilah sikap jujur dan terbuka bagi Tuhan. Tuhan dapat melihat batin dan hati kita, dapat mengetahui benar dan salah. Berserahlah dalam tangan pengasihan Tuhan. Maka segala tantangan, segala perkara dapat ditanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Yang ketiga, imani tindakan Tuhan. Sebagaimana Tuhan meneguhkan Yeremia, memberi jaminan penyertaan bagi Yeremia dan campur tangan dalam hidup Yeremia, maka kita pun mengimani itu dalam setiap perjalanan hidup kita. Selalu kata ya dan amin. Yakinlah Tuhan selalu bersama kita. Ia yang memilih kita, maka Ia akan selalu bersama kita untuk tetap menguatkan kita, meneguhkan kita untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih rahmat Tuhan yang selalu baru di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Allah telah menuntun kita, Allah telah menetapkan kita, Allah telah menguduskan kita untuk melakukan karya-karya pengabdian yang Tuhan telah percayakan kepada kami semua untuk berpijak di muka bumi ini Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan ini kami pegang teguh bahwa Tuhan akan tetap menyertai Nabi Yeremia. Dan janji Tuhan itu juga akan tetap menyertai kami semua dalam rencana, kerja, keluarga, bahkan tugas-tugas dan pengabdian kami Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang otoritas itu berhak menentukan seluruh perjalanan kehidupan kami. Biarlah ketika kami mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kami tetap dikuatkan, dimampukan, dan dapat melakukan firman Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami dari hari lepas hari Tuhan. Berkat Allah, rencana Tuhan akan tetap ada, menyertai dan menuntun kami kini dan di sepanjang masa. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas rencana besar yang Allah boleh berikan kepada kami, sehingga kami semua masih ada sampai saat ini dan detik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Sahabat Makariso yang boleh mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, Tuhan mengaruniakan mereka kelimpahan berkat-Mu, agar mereka tetap boleh ada bersama-sama dengan kami untuk menyaksikan kemurahan-Mu di sepanjang hidup dan kerja kami, sehingga kami tetap mampu boleh
diberkati dalam berbagai hal, dan kami boleh ada di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai santapan rohani kami. Karena jujur kami katakan bahwa kami masih kurang di dalam menjawab setiap kebutuhan rohani kami, Tuhan. Inilah kami, Tuhan, kami memohon berkat dari-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita senantiasa boleh tinggal menyertai dan menuntun kita semua, kini dan di sepanjang masa. Amin. Sahabat Makariso yang diberkati oleh kasih Tuhan, demikian kegiatan program Makariso di saat ini. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Shalom dan selamat pagi.